Halo guys, selamat datang di channelnya Aji Jime. Nah, di video kali ini aku bakalan ngajak kalian berkreasi-kreasi sedikit, yaitu kita mau bikin papercraft, yaitu ya tentunya papercraft Vespa nih. Ini nggak tahu sih Vespa tahun berapa. Ini sih kayaknya Vespa Super tahun 70-an ya, tapi bannya ring 10 nih. Nah, ini aku dapet file si papercraft ini gratis. Nanti linknya ada di kita sertakan di bio ya. Nah, gimana keseruannya kita bikin papercraft Vespa ini? Tonton video ini sampai selesai. Nah, pertama-tama aku mau ngasih lihat dulu nih file yang udah didapat. Nah, ini filenya itu terdiri dari 14 lembar di PDF ya. Saya dapatnya nih di sini di paperreplica.com. Nanti saya sertakan di linknya di bawah. Nah, itu paperreplica.com itu kayak semacam komunitas yang menyediakan berbagai macam bentuk-bentuk yang bisa dijadikan papercraft gitu. Karena yang seperti ini ya, nih bentukannya nih seperti ini. Nah, mereka dari bentuk 3 dimensi menjadi bentuk 2 dimensi dan akhirnya bisa dilipat-lipat seperti ini. Nah, ini terdiri dari 14 lembar dan kita ngeprint sendiri. Ini pakai art paper, 310 gram yang di total ini tuh sekitar 30.000 habisnya untuk ngeprint 14 lembar ini. Nah, kita saranin di art paper 310 gram karena apa? Biar kalau misalkan kalian ngeprint pakai kertas HVS biasa, nanti hasil dari replikanya, hasil dari si bentuk si miniaturnya itu akan letoy gitu ya, atau misalkan akan lemes gitu. Makanya kita harus pakai art paper 310 gram yang lebih tebal. Nah, alat-alat yang diperlukan adalah ini kita liatin dulu lah ya. Nih tuh ada ini. Tuh ini ada bagian ban serepnya. Ini bagian mesin. Ini bagian tepongnya. Ini motifnya Inggris gini ya. Kalau misalkan kalian punya keahlian desain, mungkin kalian bisa ngerubah-rubah si yang bagian Inggris ininya. Terus ini bagian tatakannya. Ini lengkap ya. Nah, ini tuh ada dua versi. Jadi ada yang si Vespanya aja gitu ya bentukannya. Ada yang si Vespa yang ini tuh si Vespanya itu dinaikin sama cewek gitu. Cuman karena pakai hot pen ya, itu karena aurat, jadi kita tidak pakai yang itu. Jadi, nah kita pakai yang Vespanya saja. Nah terus, ini bagian bodinya nih, bagian bodi sasis. Terus ini bagian joknya. Ini bagian jok nih, jok model pisah ya. Terus ini bannya. Nah, ini nggak tahu ini Vespa apa ya. Soalnya kelihatannya sih Vespa Super tahun 70-an tapi bannya ring 10. Mungkin udah di-upgrade kali ya. Atau model yang lain saya kurang paham. Nah, ini karena ini yang bikinnya komunitas peri Paper Replica, jadi ada logo Paper Replicanya di sini. Nah, kayak gitu. Oke, nah tentunya ini PR ya. Ini proses pembuatan videonya pasti akan panjang karena kita harus motong-motongin dari setiap lembarannya gitu. Nah, alat-alat dan bahannya gunting tentunya untuk motong, terus biar mudah ada cutter. Terus ada tusuk gigi nih untuk bagian ngelem-ngelemnya. Terus ada penggaris. Terus ini ada cutter pad namanya. Nah, soalnya kenapa pakai cutter pad? Soalnya kalau misalkan kalian langsung di meja atau di tehol gitu tuh bisa ngerusak bagian bawahnya. Jadi kita harus pakai khusus gitu ya. Cutter pad ini nih ukuran A3. Dan tentunya lem. Nah, saya pakai lemnya lem Fox putih gini untuk kayu. Karena apa? Karena ketika lem ini kering tuh hasilnya bening. Kalau misalkan kalian pakai lem kuning tuh kan, yang mereknya tuh kayak Ibon gitu, itu nanti kalau kalian ngelemnya nggak rapi, melebar-melebar, nanti hasilnya ada kayak kuning-kuningnya gitu.
Nah, oke. Nggak usah berpanjang lebar, kita langsung potongin aja bagian setiap lembarnya. Oke, yuk kita potong-potong. Nah, sebelum mulai nih, kita di sini ada nih yang dititikin itu bagian lem. Nah, yang di ada bintang kuning itu dia bilang harus dibuat lubang. Kayak gitu. Oke. Lanjut. Nah, Aji saranin nih kalian kalau misalkan mau bikin papercraft kayak gini, kalian bisa beli cutter yang bentuknya kayak pulpen. Jadi kalian di bagian gerigi-gerigi ini nih, bagian gerigi-gerigi kayak ini kan ada yang bagian, terutama di bagian lingkaran, di bagian ban, butuh gerigi-gerigi ini akan jauh lebih mudah untuk motongnya. Kalau misalkan kalian pakai gunting itu agak capek gitu ngeguntingnya. Jadi saya saranin kalian beli cutter yang bentuknya kayak pulpen. Jadi kalian nge-cutternya lebih cepat. Oke, lanjut. Nah, kalian kalau misalkan bingung, kalau nggak salah di websitenya juga ada cara-cara untuk masang-masangnya. Jadi sebenarnya saya di sini bukan untuk ngasih kalian material untuk bikin ya, tapi ya seru-seruan aja bikin konten kayak gini. Kita lagi motong bagian belakangnya nih, dudukan ban serep. Mungkin papercraft ini jauh lebih sulit dibandingkan kayak yang ada yang mainan yang Lego gitu ya. Itu mungkin ini jauh lebih sulit sih, karena kita mulai dari harus nge-cutting, terus kepresisian dalam motongnya juga kan harus benar. Kalau misalkan kalian bulat, terus bulatnya nggak sesuai sama line-nya, garisnya, bisa-bisa jadi lonjong bentuknya. 2000 years later. Nah, akhirnya setelah 3 jam kita motong dan dibantuin oleh 2 personil lainnya, akhirnya udah kepotong nih semua dari bagian setiap lembarnya. Dari 14 lembar kita udah motong nih. Kita ada bagian ini tepongnya, nih tepong kanan kiri, terus ini ada dudukan ban serep, ini ada bagian bodi tengah, terus ada bagian jok, bagian magnet mesin, terus ini ada buat bagian ban dan lain sebagainya. Nah, ini biar kita nggak pusing, metodenya terserah deh, bisa kalian potongin dulu 1 lembar langsung dilipat sama kalian kayak gitu, atau mau dipotongin semuanya dulu baru kalian nanti pelan-pelan ngerakit. Terserah sih, itu metode kalian. Nah, ini kita biar nggak bingung, kita dikasih nomor nih ya, kayak gini nih kasih nomor nih, ada 51. Nah, dikasih nomor, terus biar kita nggak pusing gitu ya. Nah, abis ini setelah motong-motong kita kalian hati-hati ya, ini karena banyak part-part kecil kayak gini nih. Ini yang bagian apa ini ya? Ini saya nggak tahu, belum kebayang bentuknya. Kayak gini nih jangan hilang nih, karena ini untuk pelengkap-pelengkap dari si papercraft-nya. Oke, sekarang setelah beres nge-cutting, kita lanjut bagian ngebentuk-bentukin mulai dari bagian yang besar-besarnya dulu deh, baru ke yang kecil-kecilnya. Oke, lanjut kita kerjakan. Nah, kalian kalau misalkan ini ada yang bagian yang harus ngelipet nih, kalian bisa pakai metode gini. Jadi kalian pakai penggaris, terus kalian lipat seperti ini. Atau misalkan nggak penggaris, atau misalkan KTP kalian tuh bisa dipakai untuk ngelipet. Jadi ngelipetnya bisa lebih presisi gitu ya. Ini kita udah masuk ke jok. Yang ini bagian udah baru-baru segini nih, jadi harus nunggu kering dulu. Ya emang kalau bikin papercraft itu harus sabar, apalagi dengan peralatan seadanya. Jadi ya ini harus nunggu kering dulu karena ini bagian ngelengkung ya. Jadi ya harus bisa lebih rapi. Nah, ini udah jadi nih bagian joknya, walaupun agak sedikit, kalau bahasa Sundanya mah rametek gitu ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi
bentukan joknya nih udah kelihatan nih kebentuk. Nah ini ya agak sedikit sulit lah ya, tapi ya nggak apa-apa. Ini sambil nunggu kering kita taruh dulu di sini. Nah kita lanjut ke yang lain. Oke gas, langsung. Thousand years later. Nah, ini kita sudah seminggu mengerjakan ini. Ini dibantuin juga sama teman-teman. Jadi kita total bertiga ngerjainnya. Udah seminggu karena ya tentu keseharian kita tidak hanya mengerjakan ini ya. Jadi kita meluangkan waktu sekitar 2-3 jam untuk bikin ini setiap harinya. Jadi kurang lebih udah seminggu. Nah, ini pekerjaan yang udah kita kerjain. Dari kemarin udah motong-motong dari 14 halaman. Terus kita udah rakit beberapa bagian nih, bagian seperti ini nih, bagian body, sasis, terus body sayap depan, deck. Nah terus kita udah bikin spakbor nih, udah dibikin seperti ini, spakbor. Nah terus tepong. Nah di sini ternyata kita udah ngerakit, agak sedikit heran kok tepongnya ada 4 biji. Jadi dia tuh nyediain ada 2 motif gitu, ada yang motif stiker Inggris kayak gini, sama yang motif versi polos kayak gini. Ya jadi kalau misalkan kalian biar nggak terlalu capek, kalian bisa milih mau yang ngerakit yang bendera Inggris atau yang polos. Jadi kalian nggak usah ngerakit 4-4-nya gitu. Nah kita udah bikin nih bagian ban dan tromol. Terus ini ada ban serepnya juga. Kalau di sini ceritanya udah ke cover ya, ban serepnya. Terus ini ada tatakannya juga udah jadi nih, tatakan seperti ini. Oke. Nah terus ini ada box bagian depan. Nah box bagian depannya juga sama, ada yang bendera Inggris motifnya, sama ada yang polos. Nah terus, ini yang kertas-kertas seperti ini untuk nempelin list pada bagian bodi depan. Nah terus ini ada jok. Nah ini modelnya jok pisah ya. Nah ini jok depan dan ini jok belakang. Nah ini ada stang tapi ini belum kerakit ya nih. Ini stangnya kecil. Ini emang agak sulit yang bagian-bagian kecilnya. Nah terus ini detail-detail kecilnya tuh. Nah ini lampu belakang ya. Lampu belakang nanti tinggal dipasang-pasangin. Terus ini bagian mesin juga belum beres dikerjakan, baru kita rakit per part seperti ini. Nah ini juga ada bagian dasi. Nah ini sini juga ada bagian part-part kecil yang bener-bener agak susah untuk kita pasang. Kayak misalkan nih, ini bagian soft breaker. Seperti ini kita harus ngegulung-gulung. Terus bagian fork depan. Terus ini ada bagian spion nih. Ini sangat kecil banget. Terus ini ada beberapa part yang kita juga masih bingung nempelinnya di mana. Nah, untuk kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa search aja di halaman bagian downloadnya tuh ada tahapan-tahapan untuk ngerakit si Vespanya. Cuman ya agak sedikit harus sabar sih kalau bikin kayak gini ya, karena kita aja hampir 1 minggu bahkan mungkin lebih ya untuk ngerjain ini. Oke, nggak usah berpanjang-panjang lebar. Sekarang kita mulai ngerakit si Vespanya ini. Semoga nggak butuh waktu banyak lagi untuk ngeberesin si Vespa ini. Oke, let's go! Years later. Nah, akhirnya miniatur Vespa Papercraft ini beres setelah 2 minggu.
Ya tentunya kita nggak ngerekam semuanya karena biar mempercepat proses ya. Dan ternyata bikin papercraft ini tuh emang agak sulit ya. Selain butuh waktu yang lama, ketelatenan dan konsistensi juga penting gitu. Ini kita benar-benar setiap hari nonstop pada saat jam kerja gitu ya, ini buatnya dibantuin bertiga nih kita buat ini. Karena apa? Karena pertama dari ngegunting-guntinginnya aja udah lama. Terus mulai dari ngelem-lemnya juga udah lama gitu ya ngebentuk-bentukinnya. Karena Vespa itu banyak banget part-part yang kecil-kecil. Bahkan ini pun kita nggak masangin semua part-partnya nih. Ini banyak banget part yang belum kita pasang nih. Nih, ini tuh banyak sekali. Ini tuh yang kecil-kecil. Sampai nggak tahu ini mau dipasangin di mana. Ini kayak ini ada spion. Batang spionnya coba sekecil ini. Ada batang spion. Terus ada rem depan sama kopling ini handle-nya. Kita nggak pasang karena emang sulit untuk dipasang. Bisa kalian lihat di sini. Ya inilah kita sudah berusaha sekeras mungkin ya, dan ini hasil maksimalnya. Mungkin kalian tapi enaknya papercraft ini ketika ada part yang rusak, kalian bisa print lagi, terus kalian bisa rakit lagi gitu. Tapi karena kita untuk ngejar waktu, karena harus bikin video, jadi kita paksakan aja hasil yang ada gitu ya. Mulai dari terlihat nih dari stangnya agak sedikit lemas ya Vespanya. Dan apakah ini bisa dikendarai? Tentu saja tidak ya. Terus nempel-nempelinnya juga agak sedikit kurang rapih. Nggak tahu mungkin karena lemnya kita salah pakai lem, jadi agak sedikit sulit ya nempelnya. Terus agak-agak ada yang nganga gitu ya. Tapi overall Vespa ini bentuknya Vespa lah gitu ya. Nah ini tuh nggak tahu ya, ini tuh Vespa Super atau Vespa apa, karena kalau dari tepongnya ini tuh kayak Vespa Sprint karena dia punya 6 kisi-kisi. Tapi kalau dari lampunya ini tuh kayak Vespa Super gitu, atau mungkin Sprint Bagol. Tapi ya nggak tahu juga ya, mungkin ya nggak apa-apa lah, yang penting ini Vespa gitu ya. Ada logo Piaggio-nya juga, ada logo Vespa-nya. Nah ini juga kita agak sedikit, nah ini detailnya bagian mesin ya, detail bagian mesin agak sedikit detail juga, ada selahannya, ada bagian kisi-kisi magnet, terus bagian mesin bawah. Nah ini bagian kopling. Nah lalu di sini juga agak sedikit nganga karena ini udah susah banget nempelinnya, banyak aja nih. Nah ini tepongnya juga ada yang bendera Inggris, ada yang biasa. Nah kita memilih yang bendera Inggris. Jadi kalian bisa terserah mau masangnya yang mana ya. Nah ini banyak titik-titik merah itu berarti yang harusnya ketempel lem, tapi agak sedikit ya nggak rapet jadinya, ya udahlah ya. Nah ini joknya juga model terpisah. Dan ini ada ban serepnya, udah terpasang dengan rapi. Nah terus kita bahas di bagian depannya. Nah bagian depannya itu ban ring 10. Terus ini ada soft breaker yang agak sedikit miring. Terus ya seperti inilah. Ini agak timbul gitu ya, jadi kayak kelihatan kayak ban beneran. Nah terus ini juga ya beginilah, tapi ya lumayan lah ya. Nah ini harusnya sih ditaruh di sini nih, di bagian tatakannya. Nah seperti ini. Dan harusnya ada standar di bagian bawah, tapi kita nggak pasang karena ya sulit ya masangnya. Dan ini pun ada list sayap gitu ya. Tapi sengaja kita nggak pasang karena emang susah juga. Ini udah sih depan, teman, bagian belakangnya kita nggak pasang. Nah terus ini ada bagian bagasi depan. Bagian bagasi depan bendera Inggris juga. Nah ini juga ada opsi yang nggak pakai bendera Inggris. Kayak gitu. Nah ini juga ada rem depannya. Bentukannya kecil ya. Kayak gitu. Nah ini dasi, terus ada klaksonnya juga. Awal-awalnya sih kita serapih mungkin, tapi lama-kelamaan menguji kesabaran juga. Akhirnya kita ya udahlah, akhirnya yang penting beres aja dulu gitu. Nah kalian kalau misalkan mau bikin, luangkan waktu yang banyak, ketelatenan. Terus kalian juga kalau emang ingin ngejar rapi, kalau misalkan kalian gagal dalam bikin satu part, kalian bisa ngeprint lagi gitu. Jadi overall kita tuh bikin hampir 2 minggu bikin papercraft Vespa ini gitu ya. Tapi
Ini hasilnya oke juga loh untuk pajangan pribadi ya. Kecuali kalau misalkan kalian mau dipajang di toko atau di yang dilihat banyak orang sih, mungkin ya harus lebih rapi lah ya. Nah, kalian kalau misalkan mau kita kasih tahu lagi, kalau kalian mau bikin Vespa ini, kalian bisa masuk ke websitenya paperreplica.com. Nanti kalian di sana juga bisa ngeprint, di sana free, cuman ketentuannya kayaknya tidak boleh dikomersilkan gitu ya. Maksudnya kalian udah bikin si Vespa ini terus Vespanya dijual, atau si soft copy-nya tuh diperjualbelikan di internet gitu ya. Nah, lalu apa lagi ya? Nah, kalian kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya tentang Papercraft ini, bisa di kolom komentar. Nah, ya ini seperti ini ya, harusnya seperti ini Vespanya. Kalau misalkan dilihat sih terlihat mudah, padahal kalau udah masuk ke detail-detailnya udah mulai susah banget ya. Atau mungkin harus pakai lem yang khusus kertas atau khusus Papercraft mungkin ya, kalian mungkin bisa tahu, bisa lebih ngerti lah ya. Nah, di paperreplica.com juga nggak hanya Vespa, banyak juga kayak ada pesawat, tank baja, terus hewan, mobil, ya banyak lah, nggak hanya Vespa doang. Nah, ini salah satunya ada Vespa, kayak gitu. Ini 14 lembar ya, jadi agak lumayan, kalau bahasa Sundanya mah lek-lek lah gitu. Nah, kalian mau lihat detailnya dari Vespa Papercraft yang udah kita buat, ya, check it out. Nah, sekian video kali ini, video pembuatan Papercraft yang cukup melelahkan ini. Semoga kalian terhibur dan memberikan banyak informasi ke kalian. Kalau kalian mau bikin Papercraft ini, sekali lagi kita bilang kalian bisa masuk ke paperreplica.com ya. Di sana ada, nanti tutorial buatnya juga ada. Nah, sekian, jangan lupa like, comment, subscribe, dan kalau misalkan kalian suka sama video ini, tolong share ke teman-teman kalian. Jangan lupa nonton video sebelum-sebelumnya dan video selanjutnya. Bye!